bisa kita bilang itu namanya depresi ya. Kalau boleh saya tahu itu kenapa bisa menjadi seperti itu? Yang pertama, karena mungkin saya baru melahirkan. Mm-mm. Melahirkan selama 3 minggu, saya langsung dipisahkan dari anak saya. Tapi kalau sekarang, udah jauh lebih baik sih, Dok. Jauh lebih baik ya. Itu kakak bilang tadi jauh lebih baik itu kenapa itu kak? Apakah kakak berobat ke psikiater atau bagaimana ceritanya? Iya, saya berobat ke dokter psikiater. Mm-mm. Yang pertama, beliau memberikan saran, memberikan nasihat, mungkin kayak semangat. Itu yang paling utama sih, Dok. Hampir setiap hari dokter psikiater selalu kalau tidak lewat chat, beliau lewat telepon menanyai kabar. Dan saya mohon buat orang yang merawat anak saya dan dimanapun anak saya berada, saya mohon tolong izinkan saya buat ketemu anak saya. Saya ingin memeluknya, bahkan saya seorang ibu ingin merawat anak saya. Karena tidak ada seorang ibu yang sudah melahirkan anak ingin dipisahkan dari anaknya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat jiwa bersama saya Saifuddin Nasution di acara Seksi Ansetas PP PDSKJI dan telah hadir di antara saya ini adalah Kak Mei ya Kak ya? Iya, Dok. Nah, nama lengkapnya Kak Mei Triyanti Boru Situmorang, betul? Betul. Oke. Jadi memang ini kita membahas tentang mungkin masalah yang kakak hadapi ini kan, yang sebelumnya itu kalau saya tidak salah bahwa kakak sempat mengalami yang bisa kita bilang itu namanya depresi ya. Kalau boleh saya tahu itu kenapa bisa menjadi seperti itu? Penyebabnya kemungkinan ya, Dok. Yang pertama, karena mungkin saya baru melahirkan. Melahirkan selama 3 minggu, saya langsung dipisahkan dari anak saya. Kakak langsung dipisahkan dengan anak kakak? Iya. Jadi sekarang anak kakak itu udah pernah jumpa lagi? Belum pernah sih, Dok. Belum pernah jumpa lagi. Itu udah berapa lama kak, boleh saya tahu? Udah 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan. Saya cukup prihatin ya kak atas kejadian itu. Kasih, Dok. Dan untuk sekarang ini, sampai sekarang memang belum pernah jumpa atau bagaimana? Belum pernah jumpa, Dok. Untuk melihat ini belum pernah juga ya? Belum. Terus mungkin yang kakak rasakan setelah kejadian itu apa kak? Gejala-gejalanya yang kakak rasakan? Yang pertama itu saya nggak mau ketemu orang. Mm-mm. Saya mengurung diri di dalam kamar. Mm-mm. Terus saya takut kalau ngelihat anak kecil gitu. Takut kok melihat anak Iya, kecil? takut keinget sama anak saya gitu, Dok. Karena kalau lihat anak kecil pasti anak saya lagi di mana, anak saya lagi ngapain, lagi sama siapa, kayak gitu. Oh, berarti kakak selalu mengingat terus ya kalau makin dilihat anak kecil malah Iya, kepikiran bagaimana sekarang dia lagi ngapain ya kak ya? Iya, Dok. Dan perasaan itu sekarang ini mulai sering muncul atau sudah tidak muncul lagi tuh? Perasaan sedih masih ada, Dok. Cuman tidak seperti yang kemarin. Seperti yang kemarin kan saya takut ketemu orang, berdiam diri di kamar, nggak mau keluar. Terus rasa percaya diri itu udah nggak ada gitu. Udah nggak ada lagi. Kayak ngerasa hidup itu nggak berguna sih, Dok. Kemarin gitu kan. Tapi kalau sekarang udah jauh lebih baik sih, Dok. Jauh lebih baik ya. Itu kakak bilang tadi jauh lebih baik itu kenapa itu kak? Apakah kakak berobat ke psikiater atau bagaimana ceritanya? Iya, saya berobat ke dokter psikiater. Yang pertama, beliau memberikan saran, memberikan nasihat, mungkin kayak semangat. Itu yang paling utama sih, Dok. Jadi tadi kan kakak sudah mengatakan ada gejala sedih, ya kan? Tadi nggak mau tidur, tidur.
Itu apa yang kakak lakukan? Apakah kakak ke dokter psikiater atau bagaimana? Setelah saya merasa saya seperti hidup tapi tidak berguna, Dok, saya mencari referensi di handphone pertama. Terus seperti gejala-gejala depresi, saya menyadari kalau saya sudah mengalami gejala tersebut. Lalu saya pergi ke dokter psikiater. Oh, berarti dari media sosial ya? Iya, Dok. Lihat ada gejala-gejala seperti itu baru kakak ke dokter psikiater. Iya, Dok. Di dokter psikiater itu kan kak, apa yang dikatakan dokter psikiaternya ke kakak itu sehingga kakak itu menjadi lebih semangat atau lebih sekarang sudah bangkit dari keputusasaan? Yang pertama dokter psikiater saya tersebut, beliau mendengarkan segala cerita sedih saya, penyebab kesedihan saya, terus apa yang saya alami dan apa yang saya lakukan ketika saya depresi. Lalu dokter memberikan saya semangat yang pertama, Dok. Terus dokter memberikan saya obat. Yang pertama mungkin untuk agar saya bisa tidur, kata dokter gitu kan. Saya mengkonsumsi, saya bisa tidur, lalu dokter memberikan obat lagi untuk itu yang jangka panjang. Terus setiap hari, nggak setiap hari sih Dok, hampir setiap hari dokter psikiater selalu kalau tidak lewat chat, beliau lewat telepon menanyai kabar. Jadi kan kak, kakak kan sudah dapat pengobatan tadi kan, kakak bilang ada obat yang jangka yang lama. Mungkin ada dokter psikiater yang bilang berapa lama kakak mengkonsumsi obat itu? Kalau obat yang satu macam yang masih saya konsumsi kurang lebih kata dokter sih 1 tahun, Dok. 1 tahun ya. Dan apa sebenarnya yang membuat kakak, memotivasi kakak itu sehingga kakak itu kembali keluar dari keputusasaan ini? Saya paling ingat ada kalimat dokter yang mengatakan, gimana kamu kalau misalnya ketemu anak kamu, gimana kamu ingin menyayangi dan merawat anak kamu, tapi sementara kamu tuh tidak merawat dirimu sendiri gitu. Jadi yang paling penting kamu harus sehat dulu, kamu harus merawat diri sendiri dulu, baru kamu bisa merawat orang lain atau anak kamu gitu. Saya setuju sih yang bilang sama dokter psikiater itu, karena kita mau ngapain kalau kita pun nggak mau mencintai diri kita sendiri, mau mencintai orang lain atau melakukan sesuatu lagi pun, sedangkan kita nggak cinta diri kita dan kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Benar sih, Dok. Dan mungkin ini yang tadi pertanyaan yang terakhir, mungkin ada pesan-pesan kakak untuk penonton yang ada di rumah atau mungkin nanti anaknya mungkin mau mendengarkan, silahkan kak. Oke. Yang pertama, mungkin manusia nggak ada luput dari melakukan kesalahan, tapi saya sebagai manusia, apapun kesalahan saya dan apapun kesalahan orang terhadap saya hanya ingin dimaafkan dan saya juga ingin memaafkan. Dan saya mohon buat orang yang merawat anak saya dan dimanapun anak saya berada, saya mohon tolong izinkan saya buat ketemu anak saya. Saya ingin memeluknya, bahkan saya seorang ibu ingin merawat anak saya. Karena tidak ada seorang ibu yang sudah melahirkan anak ingin dipisahkan dari anaknya. Sudah? Makasih, Dok. Ya, mudah-mudahan yang merawat anak kakak pun mendengarkannya. Saya juga seperti ini mengingat ada satu kata dari Khalil Gibran, seorang seniman, penyair, dan penulis dari Lebanon asal Amerika. Dia mengatakan begini, orang yang kuat bukan berarti orang yang selalu menang, tetapi mereka yang tetap tegar ketika mereka jatuh. Ya, saya rasa kakak merupakan pemenang. Mungkin terima kasih kak kehadirannya Kak Mei, dan terima kasih para penonton sekalian yang telah mendengar acara podcast pada hari ini.
Akhir kata saya mengucapkan tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa.